Pokoknya ada sesuatu sih. Ada sesuatu antara aku dan Teh Ocha. Tapi apanya itu ya nanti aja. Yang ada orang yang berjasa di dalam diri kamu. Maksudnya? Orang yang berjasa yang sering support kamu atau apapun dalam diri kamu. Mama, apa atau siapa? Pacar mungkin? Sebenarnya semua keluarga sih. Semua keluarga aku benar-benar nge-support. Kayak aku ikutan apa aja yang selama itu positif, itu mereka tuh selalu support, selalu kayak nanyain. Kadang kalau aku ikut kayak gituan tuh pasti mereka tuh selalu jadi sibuk gitu aku iniin HP karena kayak ntar dari tante aku, ntar dari siapa, ntar dari ini, pokoknya banyak banget. Tapi mungkin yang bisa dibilang apa ya, yang paling berperan gitu dalam aku menjalankan ini semua, kakak aku sih. Kakak aku yang paling tua itu dia apa ya, gak cuma kayak sekedar support aja tapi juga ngasih solusi gitu. Kalau misalnya kayak aku bingung ini gimana ya bagusnya kayak gitu-gitu. Terus ini misalnya aku kayak dapet tawaran kayak gini-gini, ini mendingan ambil nggak ya, tuh kayak positif negatifnya tuh apa gitu, baiknya kayak gimana. Dan juga ya kakakku juga selalu kayak apa ya, pengen update terbaru dari aku gitu, kayak aku ngapain aja. Sebenarnya kalau aku ngapain aja sih mama papa aku juga kayak gitu kan nanya, tapi ini ngapain ajanya ini lebih ke faktor pekerjaan gitu. Termasuk overprotective juga gak sih? Siapa? Kakak kamu. Bisa dibilang ya lumayan lah, karena kalau menurut aku overprotective tuh kayak lebih ke arah negatif gitu kan, karena kita terlalu mengekang atau gimana. Cuma kalau kakak aku sih menurut aku ya ngeprotek aja gitu, ngeprotek banget tapi tetap ngasih space juga untuk aku bebas gitu. Jadi menurut aku sih masih di apa ya, di segi normal sih, masih di titik normal gitu, nggak yang lebay gitu. Jadi kalau dibilang overprotective sih nggak bisa dibilang gitu. Sedekat apa sih kamu sama kakak kamu? Sedekat apa ya? Ya deket banget sih. Ya emang ya ada sih ya kakak ada yang nggak deket, cuma kalau aku sih deket banget sama semua anggota keluarga. Aku pikir tuh kamu punya anugerah dari Tuhan tuh dari mama ya, ternyata kamu kurang begitu dekat sama mama ya? Enggak, aku deket banget sama mama. Cuma ini tuh lebih ke apanya ya, kayak karena kebetulan kan kita juga berkarya bareng kan, aku sama kakakku. Jadi kita tuh brainstormingnya bareng gitu loh. Kalau kedekatan itu aku sama mama papa aku deket banget. Kayak selalu update juga kayak setiap ininya gitu. Tapi ini lebih ke kayak membuat karyanya gitu loh. Kayak gimana cara buat semakin keren, gimana cara buat kayak gini. Ini aku kayak paling cocok brainstormingnya tuh sama kakakku. Dan kakakku juga ibaratnya ngerti tren-tren atau apa yang bagus di zaman sekarang gitu. Jadi sama kayak aku gitu. Jadi kita kayak bisa bertukar pikiran. Di semua perjalanan hidup kamu pernah ada di titik terendah gak sih? Yang bikin kamu down, gak bisa ngapa-ngapain, titik terendah kamu dalam kehidupan selama ini? Gak ada sih. Gak ada? Gak ada. Kebetulan aku anaknya kayak kalau misalnya dapet cobaan gak direnungin lama-lama gitu. Kayak cuma ya udah, terus kayak malah memotivasi aku gitu. Jadi itu sebenarnya ya bisa dibilang juga titik terendah gitu. Cuma gak serendah itu karena aku orangnya ya kalau misalnya kayak kita jatuh gitu ya harus bangkit gitu sih. Jadi itu mungkin yang membuat jadi gak terlalu rendah gitu. Boleh diceritain gak sih sedikit apa? Apanya? Pas kamu lagi down? Pas lagi down tuh sebenarnya banyak sih, apaan aja kayak ngerjain skripsi juga sebenarnya down gitu ya, nggak selesai gitu. Cuma apa ya? Mungkin kalau
dulu sebelum nge-YouTube gitu, kayak aku tuh sebenarnya males gitu anaknya. Kayak ada kakakku tuh bilang aku tuh ada potensi, tapi ya aku males berkarya gitu. Dan yang kayak terus kakakku tuh apa ya, kayak memotivasi aku untuk tetap produktif gitu, untuk tetap bikin karya kayak gitu sebenarnya. Nah, dicampur sama aku kuliah, terus kayak bagi aku itu tuh berat banget, kayak harus kuliah tapi terus harus bikin konten terus, di push terus gitu, karena mungkin kakak kan ngelihat potensi. Tapi itu ya aku lumayan stres juga gitu, sampai nangis juga karena sebenarnya aku hampir kayak nggak mau nge-YouTube lagi gitu-gitu, kayak capek gitu. Tapi lama-lama pas aku kayak nyoba jalanin dan aku coba mikir gitu. Dan ini sebenarnya yang aku suka sih emang bikin YouTube gitu, cuma aku lebih nggak sukanya karena aku tuh kan sambil kuliah dan kayak harus ngejalanin itu gitu. Jadi itu lumayan berat. Pas divorce? Oh, pas mama sama papaku pisah, itu waktu aku masih SD. Itu juga ya bisa dibilang titik terendah sih, cuma aku orangnya gimana ya? Ya namanya anak kecil kan pasti sedih kan kalau orang tuanya pisah gitu. Cuma aku kayak bisa dibilang tuh anak kecil tapi jatuhnya jadi cepat dewasa secara pemikiran gitu. Karena di situ aku kayak ya tiba-tiba bisa mikir aja kalau ya daripada berantem terus mendingan pisah gitu kan, daripada ribut-ribut terus. Dan emang mereka juga udah nggak cocok. Nah terus aku kayak ya udah ikhlasin aja gitu selama aku tuh bisa ketemu sama mereka berdua kan. Tapi ya emang setelah itu aku bisa gitu ketemu sama mama aku, ketemu sama papa aku, kayak tetap biasa aja, cuma ya bedanya nggak di dalam satu rumah gitu mereka. Terus apalagi mungkin kan banyak ya anak-anak yang kalau orang tuanya pisah tuh kayak mereka down, terus kayak melakukan hal-hal yang enggak gitu, yang ibaratnya negatif gitu. Nah tapi kayak alhamdulillahnya tuh aku sama kakak aku tuh selalu jadi kayak bangkit gitu. Kalau misalnya dapat kayak gitu bukan malah makin hancur, tapi kita malah bangkit gitu. Bisa dibilang tuh kalau berpisah tuh belum tentu musuhan gitu. Emang sih awal-awalnya tuh mama sama papa aku tuh kayak nggak mau ketemu gitu awal-awalnya kayak gitu. Tapi aku coba ngerti juga, dan lama-kelamaan sebenarnya semenjak X Factor yang 2015 itu yang bisa dibilang menyatukan mereka kembali, bukan menyatukan jadi apa sih bahasanya? Jadi baik lagi hubungannya ya? Iya kayak gitu, bukan baik lagi jadi suami istri, tapi lebih hubungannya jadi baik. Mereka jadi mau berteman karena demi mereka nganterin aku gitu. Jadi mamaku pengen nganterin aku, papaku pengen nganterin aku, jadi secara mau nggak mau gitu mereka jadi bersatu gitu kan, jadi satu mobil, terus kayak ya kayak temenan biasa aja. Nah makin lama dari semenjak itu 2015 itu terus-terusan ya mereka udah kayak temenan aja gitu. Terus di sini juga kayak kalau ngumpul aja gitu berlima, kan aku saudaraan kan bertiga kan. Terus kayak ngumpul aja berlima gitu, ngobrol-ngobrol lah, makan lah. Itu udah kayak keluarga biasa aja, dan malah aku lebih suka kayak gini. Cuma karena setelah aku pikir-pikir, mama papa aku tuh udah kayak nggak bisa disatuin lagi karena menurut aku mindset mereka tuh beda, pemikiran mereka tuh banyak yang beda. Jadi kalau misalnya kayak dijadiin pasangan gitu ya, dijadiin satu, itu kayak emang nggak mungkin gitu, emang udah nggak cocok gitu. Jadi selama kayak kita masih bisa ngumpul, aku malah lebih suka kayak gini gitu. Ya ngumpul-ngumpulnya sih yang lebih penting. Bedanya sebenarnya ini sama aja sih sama sebelumnya, kayak keluarga kayak suasana keluarga aku dulu gitu. Bedanya ya nggak ada percintaan di antara mereka gitu. Tapi kalau ngumpul-ngumpulnya sih sama aja. Jadi aku fine-fine aja sih sampai sekarang. Kalau teman-teman aku nanya, teman-teman aku yang tahu atau yang baru tahu mama papa aku pisah gitu, terus mereka kayak maaf ya udah nanya ini, terus kayak aku nggak apa-apa gitu, karena ya udah biasa, udah biasa aja bagi aku sekarang gitu. Itu kan dulu banget, dan kayak kita juga kayak langsung bangkit bareng-bareng. Sebenarnya peran saudara juga penting sih di situ. Saat itu kamu ikut siapa sih? Aku pertama tuh ikut tante dulu.
Terus kayak setahun doang. Abis itu aku ikut papa 2 tahun. Abis itu ikut mama. Itu kayaknya sekitar 6 tahun ikut mama. Abis itu aku tinggal sama kakakku karena kita udah mulai ini bareng. Berkarya bareng gitu. Ngomongin pendidikan, kamu ngambil jurusan apa sih? Jurusan hukum. Kok jauh ya dari kamu yang suka tampil di panggung terus sama bisnis kamu yang di dunia hiburan juga kamu ngambil hukum? Atau memang udah direncanakan kamu nanti akan di belakang layar suatu saat nanti? Atau memang kamu mau bikin badan hukum untuk perusahaan kakak kamu?